saudara Bayu Kusuma ini malah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara 335. Di mana perkara 335 ini adalah pengancaman. Kok Mas Bayu bisa jadi tersangka? Padahal unsur-unsurnya belum terpenuhi. Jadi saya kaget sekali. Sedangkan Mas Bayu ini saja sebagai seorang polisi diperlakukan tidak adil seperti ini. Apalagi masyarakat biasa. Jadi di mana keadilan ini? Kita ke Merangin pemirsa, kasus dugaan pengeroyokan anggota polisi di Pamenang masih belum menemukan titik terang. Bahkan saat ini Bayu Kusuma yang diduga sebagai korban justru ditetapkan sebagai tersangka. Kasus dugaan pengeroyokan anggota polisi yang terjadi di Pamenang beberapa waktu lalu sampai saat ini masih terus berjalan. Namun dalam perkembangan kasus, Bayu Kusuma, anggota polisi yang diduga sebagai korban, ditetapkan sebagai tersangka pasal 335 ayat 1 oleh Polsek Pamenang. Bayu Kusuma mengatakan bahwa dirinya menerima surat penetapan tersangka pada 3 April 2023 sekitar pukul 17.49 waktu Indonesia Barat. Dan dengan penetapan tersangka ini, Bayu merasa terzolimi karena dirinya mengklaim sebagai korban pengeroyokan. Saya menerima surat penetapan tersangka pada tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 17.49, Bang. Nah, itu di mana Mas menerimanya? Sewaktu saya sedang di depan Polres, di situ dihadang oleh Kanitres Pamenang. Perkara ini gimana cerita kronologis yang sebenarnya? Kok bisa Mas ditetapkan sebagai tersangka, sementara Mas ini kan sebagai korban pengeroyokan ini, Mas? Disitulah, Bang, makanya saya merasa terjolimi karena saya sebagai korban pengeroyokan pada tanggal 30 Maret 2022 dan sampai sekarang sudah lebih daripada setahun saya sebagai korban belum ada kepastian hukum, malah saya sekarang dijadikan tersangka dalam kasus 335. Bayu Kusuma ditetapkan sebagai tersangka atas laporan salah satu terduga pelaku berinisial A. Kemudian Bayu menyebut 2 orang yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan tidak ditahan dan masih bebas berkeliaran. Bayu mengatakan bahwa kasus ini masih tidak ada kejelasan di Kejaksaan Negeri Merangin. Sementara itu penasihat hukum Dian Burlian menjelaskan, perkara Bayu Kusuma sampai dengan saat ini belum ada kepastian hukumnya. Padahal sudah melapor ke Jamwas, Komisi Kekejaksaan, Kapolda hingga ke DPR. Namun Dian mengatakan malah kebalikannya, Bayu Kusuma selaku korban justru ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara 335 terkait pengancaman. Padahal menurut Dian, unsur-unsur belum terpenuhi, tapi sudah menetapkan sebagai tersangka. Sampai hari ini belum ada kepastian hukumnya. Kita sudah kemana-mana, kita sudah melaporkan ke Jamwas, kita sudah melaporkan ke Komisi Kejaksaan, Kapolda, sampai ke DPR sudah kita laporkan. Tapi sampai hari ini belum ada kepastian hukum. Justru kebalikannya, Mas Bayu ini atau saudara Bayu Kusuma ini malah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara 335. Di mana perkara 335 ini adalah pengancaman. Kok Mas Bayu bisa jadi tersangka? Padahal unsur-unsurnya belum terpenuhi. Jadi saya kaget sekali. Sedangkan Mas Bayu ini saja sebagai seorang polisi diperlakukan tidak adil seperti ini. Apalagi masyarakat biasa. Jadi di mana keadilan ini? Inilah yang harus kita perjuangkan. Namun